mereka itu sebagai ancaman, sebagai teror. Oleh sebab itu saya bilang, MUI ini dia adalah teror, benih-benih teror yang belum jadi teroris. Kenapa saya katakan ini? Seperti mereka menteror polisi, menteror kehakiman, kejaksaan agung, pakar-pakar politik. Nah, kemudian analisa saya kan tidak salah. Kemarin saya bilang, menjelang pemilu 2024, teror-teror benih-benih Islam itu, yang saya bilang itu akan muncul pelan-pelan. Oleh sebab itu, saya semua sampaikan kepada orang-orang minoritas Kristen, hati-hati menggunakan wacana Kristen. Karena nilai setitik itu mereka akan bikin rusak susu sebelanga. Mereka akan menunggu siapa yang seorang partai itu menghina agama Islam itu, mereka akomodir itu sebagai alat politik untuk mencapai tujuan mereka menguasai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang mereka rancangkan sekarang ke negara ya. Sebelum saya mau, kesalahan total di negara kita adalah kelompok Islamnya ini yang punya visi dan misi tidak jelas bagaimana pencapaian negara untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Tapi saya bahas dulu masalah ASEAN, pertemuan kemarin. Saya bilang ini pemberitaan terlalu bombastis, tetapi tidak punya nilai tambah bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, nanti kalau teman-teman pintar boleh adu argumentasi dengan saya, dengan Permesta, supaya saya buktikan di mana. Ini bangga gitu, bangga sekali ini presiden, bangga sekali ini menteri, bangga ini pintar di bidang perdagangan, BUMN semua pintar, seperti kenaikan ekonomi luar biasa, indikator ekonomi Indonesia begini bla bla. Saya bilang nenek moyang itu. Itu kamu hanya membius rakyat Indonesia. Saya bilang. Itu hanya membius rakyat Indonesia seolah negara kita maju. Tidak, Pak, teman-teman. Alasan saya kenapa? Argumen saya kenapa gitu? Argumen saya, Pak, masih banyak orang Indonesia dia lari ke Korea, lari ke Hong Kong, lari ke Vietnam, lari ke Malaysia sebagai tenaga kerja di sana. Bagaimana Anda bisa membayangkan? Tidak mungkin orang Malaysia, tidak mungkin orang Hong Kong, tidak mungkin orang Amerika, tidak mungkin orang Eropa datang bekerja di Indonesia. Sejarah dari dulu ya, sepengetahuan saya menjadi manusia rakyat Indonesia, hampir semua penduduk Indonesia berkeinginan pergi ke luar negeri untuk mendapatkan kebutuhan ekonomi yang sebesar-besarnya untuk mensejahterakan keluarganya. Itu logikanya saya mau sampaikan. Pak Kuang, jadi kalau saya Pak ya, ambil sisi positifnya. Pertama itu BNPT itu kan jelas itu landasan hukumnya. Dan itu merupakan pelaksanaan daripada Undang-Undang Dasar 1945, salah satu yang melindungi segenap bangsa dan tanah airnya Indonesia ini. Bagus itu. Nah, itu landasan hukumnya. Yang kedua adalah tinggal melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan undang-undang itu. Tugas-tugasnya juga jelas kok ya. Tugas-tugasnya jelas, itu tidak mereka bikin-bikin ya. Jadi tugasnya itu adalah menyusun kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme. Kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Nah, bidang penanggulangan terorisme ini meliputi apa, Pak? Pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional. Jadi kalau di dalam hal mereka ini mengontrol rumah ibadah, ini adalah dalam konteks pencegahan. Kemudian juga dalam rangka penyiapan kesiapsiagaan nasional. Nah, cuma yang kita harapkan ini tidak hanya sebatas wacana dan diturunkan atau ditulis dalam sekertas atau selembar kertas. Betul-betul ini juga dibuat dalam peraturan daripada kepala BNPT. Kalau di level pemerintah kan namanya tuh Presiden Perpres. Bikinlah peraturan ini BNPT. Itu jadi patokannya, dan ini peraturan ini disosialisasikan dulu kepada masyarakat sebelum diterapkan. Kalau peraturan ini
peraturan pelaksanaan oleh kepala atau kepala BNPT itu sudah mendapat legitimasi dan dukungan dari masyarakat, nggak masalah, nggak masalah. Nah, di situ kan prinsip keadilan, prinsip kesetaraan dan lain sebagainya harus dilaksanakan. Teknisnya bisa bermacam-macam, seperti yang dibilang Frans Lisi tadi, ya bikin apa namanya CCTV atau apalah. Yang penting transparan, jangan diam-diam. Karena gini, Bapak Ibu ya, saya tadi akan sebutkan dua penyebab daripada terorisme ini yang sedang sekarang ini sedang digadang-gadang, sadar atau tidak sadar sedang digadang-gadang. Salah satu penyebab utamanya terorisme itu adalah adanya dominasi sekelompok tertentu, adanya dominasi sekelompok tertentu terhadap negara ini. Ada dominasi. Itu sudah jelaskan. Yang kedua, ada penegakan hukum yang tidak berkeadilan, pilih-pilih tebang pilih lah. Ini kan dua hal yang sedang berlangsung di negara Republik Indonesia. Dan BNPT ini sadar, saya pikir pasti tahu ini penyebabnya. Selain ada juga masalah krisis identitas nasional. Bukankah sekarang Indonesia ini mengalami krisis identitas nasional? Krisis, ya. Identitas nasional itu apa? Adat budaya Nusantara. Ya kalau di negara Pancasila, bendera, tapi adat budaya Nusantara ini kan sedang krisis. Ini yang sedang dihantam terus. Jadi ada 3 yang sudah mencapai lampu kuning, Pak. Jadi dalam konteks itu dan kita memandang dari Galarua, silakan kita mendukung 100% BNPT untuk melaksanakan itu. Bila perlu libatkan Galarua, Pak. Bicarakan semua. Kenapa tidak? Karena ini adalah kepentingan nasional kembali lagi. Jadi kita tidak, si A, si B tidak setuju, pasti tidak setuju. Siapa yang tidak setuju itu? Mereka. Bapak Ibu ya, kalau pergi misalnya, ini saya contoh aja nih, saya kasih contoh kepada Bapak Ibu. Bapak pergi ke Lampung sana, kebetulan ini ke Lampung kita mengurus GKKD itu. Bapak tahu tuh Pak Budi Solusi tahu, Pak Gading itu tahu. Di setiap rest area kiri kanan itu tahu Bapak itu masjid besar-besar sekali, mega. Tapi nggak ada pengisinya, nggak ada orang sholat atau apa, nggak ada. Coba kalau itu tempat nanti disalahgunakan untuk mengindoktrinasi dengan alasan melakukan ibadah, dengan alasan ini adalah rumah ibadah, kira-kira akan jadi apa negara ini? Saya hitung-hitung mulai dari Bakauheni sampai ke Kota Lampung itu, kiri kanan itu ada 10 masjid itu, sebelah kiri, sebelah kanan ada 10, 20 Pak. Bangunannya mewah-mewah. Kita bukan iri soal bangunannya, tetapi ini pemanfaatan daripada ruangan yang sehebat ini kira-kira bagaimana. Yang kedua adalah kita juga ini kaitkan dengan syukur-syukur itu motivasi Kementerian Agama bagus. Ya, ini Pak Kwang yang memberitahu saya bahwa Kementerian Agama, dan itu sah ya, bukan hanya memberitahu lisan, itu sah bahwa Kementerian Agama sudah membentuk Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). Apa tujuannya ini? Walaupun tujuannya cuma 2, meningkatkan kesejahteraan masjid, menjadi sarana untuk mempublikasikan atau menarasikan ajaran agama yang positif, itu tujuan daripada BKM. Maka kita usulkan itu Dewan Masjid itu Indonesia dibubarkan itu. Di situ kan ketuanya Yusuf Kalla. Nah, apakah ini kebetulan atau bertepatan kedua hal ini, wacana ini ya dipercepat aja. Kalau saya sih kita dukung 100% itu. Lihat sisi positifnya. Ini yang saya katakan itu, Galarua pada posisi, tidak pada posisi melawan atau oposisi kepada pemerintah, juga tidak pro pemerintah 100% enggak. Kalau bagus kita katakan bagus. Kalau tidak bagus kita katakan tidak bagus. Nah, tinggal teknisnya nanti jangan sampai menyimpang di lapangan. Maka itu harus terbuka. Protapnya itu bagaimana? Semua terbuka, dibicarakan dengan masyarakat. Dan ini bisa di-challenge oleh kaum Nasrani kan. Seperti yang saya katakan, itu undang itu dari agama lain, silakan saksikan apakah di sana ada ujaran kebencian. Bahkan doa berkat selalu diucapkan kepada seluruh pemimpin negara Indonesia ini, mulai dari yang terbawah sampai tertinggi. Mereka kan bisa belajar. Gitu Pak Wang yang bisa saya sampaikan. Jadi ini sisi positifnya ini, kalau saya sih kita dukung ini 100%, kita challenge. Hanya pelaksanaannya nanti jangan disalahgunakan. Apapun latar belakangnya, apapun bahasanya, ini untuk golongan ini, untuk golongan itu, kita tidak peduli dengan itu. Tujuan baiknya ini dan cara yang baik ini harus kita dukung demi keamanan nasional. Begitu Pak Kwan. Iya,
Jadi memang kan tujuannya untuk rumah ibadah, jadi bukan tujuannya untuk gereja. Cuman PGI aja yang kebakaran jenggot ini kan. Ya saya terus terang aja ketawa. Gereja ditutup kok dia diam baik, ini malah kebalik ini. Apa? Oh ini mungkin Pak Santiamer dia lupa pakai sarung mungkin gultomnya. Ya maaf aja ini, kayaknya dia lupa pakai sarung. Ya baik, ini sepertinya ini di floor kok pada diam baik ini. Mana nih yang biasa ngomong ini, ada Pak Paul Dere atau ini Pak siapa? Pak Andi, mana Pak Andi? Pada diam baik ini. Mungkin ada mau ditambahkan nih Permesta, silakan Permesta. Iya, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ini sebagai nilai tambah bagi teman-teman di mana seluruh rakyat Indonesia. Saya cuma menggambarkan seluruh rakyat Indonesia. Kemarin bikin pertemuan ASEAN. Ini saya bilang, inilah kebobrokan negara. Inilah kesalahan negara. Saya kembali ke negara ya. Sebelum saya mau, kesalahan total di negara kita adalah kelompok Islamnya ini yang punya visi dan misi tidak jelas bagaimana pencapaian negara untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Tapi saya bahas dulu masalah ASEAN, pertemuan kemarin. Saya bilang ini pemberitaan terlalu bombastis, tetapi tidak punya nilai tambah bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, nanti kalau teman-teman pintar boleh adu argumentasi dengan saya, dengan Permesta lah, supaya saya buktikan di mana. Ini bangga gitu, bangga sekali ini presiden, bangga sekali ini menteri, bangga ini pintar di bidang perdagangan, BUMN semua pintar, seperti kenaikan ekonomi luar biasa, indikator ekonomi Indonesia begini bla bla. Saya bilang nenek moyang gitu. Itu kamu hanya membius rakyat Indonesia, saya bilang. Itu hanya membius rakyat Indonesia seolah negara kita maju. Tidak Pak teman-teman. Alasan saya kenapa? Argumen saya kenapa gitu? Argumen saya Pak, masih banyak orang Indonesia, dia lari ke Korea, lari ke Hong Kong, lari ke Vietnam, lari ke Malaysia sebagai tenaga kerja di sana. Bagaimana Anda bisa membayangkan? Tidak mungkin orang Malaysia, tidak mungkin orang Hong Kong, tidak mungkin orang Amerika, tidak mungkin orang Eropa datang bekerja di Indonesia. Sejarah dari dulu ya, sepengetahuan saya menjadi manusia rakyat Indonesia, hampir semua penduduk Indonesia berkeinginan pergi ke luar negeri untuk mendapatkan kebutuhan ekonomi yang sebesar-besarnya untuk mensejahterakan keluarganya. Itu logikanya saya mau sampaikan. Oleh sebab itu negara kita tidak akan maju. Karena apa? Saya bilang tadi, lebih condong penduduk kelas menengah ke bawah itu akan lari keluar untuk mencari nafkah. Saya sudah lihat Pak, di Ohio-nya, Washington DC-nya, lihat orang-orang Jawa dengan tekun bekerja. Saya dalam kutip Islam ya. Saya tanya, sama mereka usaha mereka bagaimana mereka menyelpor ekonomi keluarga mereka yang ada di kampung. Dan bagaimana secara dini, walaupun dia lulus SD, walaupun dia pembantu rumah tangga, dia memiliki kendaraan sendiri di kampung, punya rumah mewah sendiri di kampung. Itu penjelasan mereka kalau saya interview. Oh kamu sudah berapa tahun di Amerika? 5 tahun. Udah ada apa? Iya Pak, saya sudah, rumah sudah cukup, mobil mama papa sudah, untuk BPJS-nya saya sudah bayar untuk orang tua saya. Nah, ini pemahaman saya. Belum orang yang tinggal di Hong Kong, jadi pembantu rumah tangga. Setelah saya interview, sama. Mereka berkecukupan semua. Punya mobil di kampung, punya ini. Itu sebab itu saya bertanya kepada negara. Selama negara Indonesia itu mengekspor orang, tapi bukan diekspor negara. Negara ini, saya bilang negara PKI gitu. Saya jujur aja. Bilang aja kepada siapa aja. Baru Pak Permesa alasannya kok kamu kasar bicara begitu. Tolonglah Mbak Isbay, Mbak In, dengar bakin bahasa saya. Semua orang yang bekerja, ya, hampir 90% orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mereka lari ke luar negeri untuk cari kerja adalah biaya sendiri, bukan biaya negara. Saya bilang bukan biaya negara.
mereka pergi dengan alasan satu, Pak. Kalau mereka lari ke Jepang, saudara-saudara, teman-teman saya ke Jepang, kehidupannya luar biasa di kampung saya. Mewah gitu. Mereka ke sana, Pak, alasan cuma satu, turisme. Setelah turis dia melompat. Dia keluar dari kota dan dia kerja menjadi ilegal imigran. Ini kita bicara lah. Jangan kita berkamuflase bercerita politik, tidak. Melihat realitas. Begitu juga kebanyakan orang Indonesia datang ke Amerika. Enggak usah dibilang, oh Pak ini berbahaya. Nah, mereka datang sebagai turis. Hampir 100% sebagai turis. Setelah mereka datang ke Amerika, mereka overstay. Mereka kerja. Karena negara Amerika ini menjunjung tinggi human hak asasi manusia. Mereka diarahkan pemerintah. Kamu cari lawyer. Ini cuma jalan itu ya, kasih pencerahan begitu. Kamu cari lawyer, kalau kamu sudah overstay, kamu mau apa, mau tinggal, mau cari asylum, mau apa. Karena apa? Alasan sederhana, Pak. Mereka datang di sini mau membandingkan kebutuhan ekonomi mereka tidak mencukupi untuk membiayai kehidupan keluarga mereka, baik pendidikan, sandang pangan. Nah, ini yang negara ini buta gitu. Sombongnya, angkunya duduk bergandengan tangan antara menteri dalam negeri se-ASEAN itu. Kendati kita tidak bobokan negara kita gitu. Kecuali indikasi negara kita maju. Jikalau orang Vietnam, orang Malaysia, orang Singapura, orang di ASEAN itu datang bekerja di Indonesia. Kerjasama yang dilakukan oleh para menteri itu adalah bagaimana negara-negara itu ya datang di negara kita ya untuk tanam saham dalam rangka eksplorasi alam yang diambil nanti dikelola ke negaranya. Itu kerjasama yang dibuat. Ya, baru Anda bisa bertanya, Pak, itu kesalahan negara di mana sih? Saya bilang Islamnya punya kesalahan di situ. Kenapa saya bilang kesalahan negara Kesatuan Republik Indonesia? Saya tidak bilang agama Islam. Islam yang telah diakomodasi oleh lembaga-lembaga, ormas-ormas tertentu yang menggunakan Islamnya itu sehingga terjadi kemunduran ekonomi, hukum, apapun. Sumber daya manusia sama. Tidak akan maju di negara kita karena mereka pergunakan itu. Dan tadi sudah dibahas. Pak Siantamir belum katakan kepada saya, sudah tahu dari dulu. Setiap kali ada rest area, itu dibangun masjid, dibangun tidak ada masanya, tidak ada orangnya. Sama dengan di Papua, Pak. Di Papua itu belum dibangun infrastruktur jalannya, sudah dibangun masjid dulu. Tidak ada penduduknya, tidak ada orangnya. Seolah dipaksa. Inilah saya bilang. RAPBN negara yang dihabiskan cuma ini yang tidak mampu ditalangi oleh Sri Mulyani. Sebenarnya Sri Mulyani pinter dengan gaya berpikir ekonominya. Tetapi dia sudah masuk dalam kata tempurung, maka dia jadilah tempurung gitu. Semua pakar-pakar orang Indonesia sebenarnya pinter pendidikan Amerika, pendidikan Eropa. Setelah dia masuk ke negara Kesatuan Republik Indonesia, dia mulai terdoktrin dengan Islam garis keras. Sandiaga Uno gitu, contoh. Dia dipaksakan, ditekan oleh lembaga-lembaga Islam itu. Anda harus lakukan ini gitu. Untuk peribahasa syariat inilah, halal inilah. Itu kan dilakukan. Sebenarnya dia pintar gitu. Karena ambisi politik, kekuasaan dia ingin menguasai negara, maka berubahlah pikirannya. Banyak, Pak, tokoh-tokoh orang moderat, orang liberal yang berpendidikan barat itu. Tapi setelah ke negara, rusak pemikirannya. Integritas, kredibilitasnya, komitmen, konsistennya, integritasnya, semua hilang, Pak. Karakternya itu, semua hilang. Karena Islamnya ini yang saya bilang, kalau orang Islam jujur aja, yang intelek belajar dari dunia luar, bagaimana negara maju, ya mereka akan salah pengajaran-pengajaran begini. Kedua, saya mau katakan di sini teman-teman, seluruh instansi pemerintah yang pintar itu, mau BNPT dan lain, mau sebenarnya di Islam itu, udah ketahuan di firman mana, di Alkitab mana, di isi mana mau menyebarkan kebencian Al-Quran itu terhadap negara. Saya bilang aja Al-Quran. Mereka sudah tahu itu, Pak. Saya aja orang tidak mengerti Al-Quran, tapi saya boleh kutip di mana aja yang kutipan Al-Quran itu yang mau dibawa oleh siapa-siapanya itu, mau nabi siapa. Boleh kita kutip, inilah ajaran-ajaran dia ya, yang menyimpang dan memusuhi negara.
yang menjadi radikal bagi negara, menjadi musuh bagi negara. Titik-titik itu negara sudah tahu, orang-orang pintar sudah tahu. Nah, tinggal kita mau lihat, kita seleksi ya, si penceramah ini pendidikannya ya abal-abal gitu. Dia yang diperhatikan sebenarnya. Negara kita sebenarnya gampang, Pak. Gampang mau dianalisa mana si penceramah radikal dan tidak radikal. Kemudian mana kalau didengar dari khotbahnya sudah masuk ke ayat ini, dia sudah mengarah ke radikal itu kan sudah tertera di dalam Al-Quran semua, mereka sudah tahu. Tetapi negara ini diam, negara ini paradigmanya cuma sudah dengan politiknya itu, Pak Kwang, karena ambisi politiknya itu, sehingga kebenaran agama itu sudah tidak bawa. Kebenaran agama mereka itu sebagai ancaman, sebagai teror. Oleh sebab itu saya bilang, MUI ini dia adalah teror, benih-benih teror yang belum jadi teroris. Kenapa saya katakan ini? Seperti mereka menteror polisi, menteror kehakiman, kejaksaan agung, pakar-pakar politik. Nah, kemudian analisa saya kan tidak salah. Kemarin saya bilang, menjelang pemilu 2024, teror-teror benih-benih Islam itu, yang saya bilang itu akan muncul pelan-pelan. Oleh sebab itu, saya semua sampaikan kepada orang-orang minoritas Kristen, hati-hati menggunakan wacana Kristen. Karena nilai setitik itu mereka akan bikin rusak susu sebelanga. Mereka akan menunggu siapa yang seorang partai itu menghina agama Islam itu, mereka akomodir itu sebagai alat politik untuk mencapai tujuan mereka menguasai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang mereka rancangkan sekarang. Oleh sebab itu politician dan lain sebagainya, hati-hati di dalam membawa wacana, berpidato untuk politik. Mau PDI dia, mau Gerindra lah, karena mereka akan menggunakan wacana itu sebagai perlawanan bagi negara, dan mereka akan muncul secara radikal di negara kesatuan Republik itu Indonesia, seperti contoh mereka lakukan ke Ahok. Nilai setitik merusak susu sebelanga. Nah, sekarang perlawanan apa yang kita harus lawan? Seperti perkataan-perkataan kita ini, dengungan kita ini. Itu yang kita harus sampaikan kepada negara. Hati-hati. Saya masih percaya kepada TNI Polri yang punya pemahaman moderat. Ya, saya bilang bukan radikal, liberal. Polisi yang cinta negara kesatuan Republik Indonesia dan negara masih banyak gitu. Tetapi mau mengantisipasi supaya jangan kerusuhan, mendeteksi secara dini jangan kerusuhan, jawab sekarang, Pak. Jangan Anda jawab nanti kerusuhan. Dan mulai dari fenomena kita berbicara ini kan bagian dari pada proyek polisi supaya ada anggaran RAPBN turun, bikinlah konflik. Begitu kan? Baik, Pak Teddy. Ya, Pak. Terima kasih. Kita gantian dulu ya. Kasih ke ini mana dulu ini ada Pak Paul Dere sama Andi ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,